Welcome to the story. Kisah Abu Nawas bisa pindahkan istana ke gunung, bikin jin ifrit kalah telak. Abu Nawas dikisahkan bikin jin ifrit kalah telak setelah bisa memindahkan istana ke gunung. Diawali dari Baginda Raja yang baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke dekat istananya. Baginda Raja membaca Al-Quran Surah An-Naml ayat 34-40 yang artinya, Jin Ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia." Quran Surah An-Naml ayat 34-40. Baginda Raja mencermati ayat tersebut. Jika jin ifrit saja bisa dikalahkan oleh seorang ulama, berarti manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan jin ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda Raja tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Raja dalam hati. Raja pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda Raja bersabda, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan Baginda Raja. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Karena kemampuanmu lebih teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tidak ada waktu yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini.
Tetapi pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda Raja akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apakah usul itu? Tanya Baginda Raja. Hamba akan memindahkan istana Baginda yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang dari 20 hari lagi. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda Raja, ucap Abu Nawas menambahkan. Apalagi Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Hamba mohon Baginda Raja menyembelih 10 sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, pungkas Baginda Raja menyetujui. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Abu Nawas bikin bangun istana di langit sampai bikin orang-orang bengong. Abu Nawas tiba-tiba dicari Baginda Raja. Ia kalang kabut mencari keberadaan sosok cerdas dan humoris itu. Ternyata Abu Nawas sedang pergi mengembara. Baginda Raja lalu mengerahkan beberapa pasukan, tapi Abu Nawas tidak juga ditemukan. Pasalnya, saat pasukan berangkat mencari, Abu Nawas sudah pulang di rumahnya. Mengetahui kabar dirinya dicari Baginda Raja, Abu Nawas segera menghadap ke istana. Raja kemudian menyampaikan keinginannya untuk membangun istana di langit. Kenapa Baginda Raja menginginkan itu? Tanya Abu Nawas. Raja-raja di negeri tetangga sudah mampu membangun istana-istana megah. Abu Nawas, mungkinkah kita bisa membangun istana di langit? Kemungkinan itu selalu ada, Baginda Raja, kata Abu Nawas pede. Baiklah, kalau begitu saya minta bantuan kamu untuk membuatnya, tutur sang raja. Abu Nawas terperanjak. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di langit. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Abu Nawas berpikir keras. Sampailah ia ingat dulu pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat dia girang. Abu Nawas tidak menyanyiakan waktu lagi. Dirinya bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk segi empat. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana tersebut mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga,
Paduka yang mulia, istana pesana Paduka telah rampung, ucapnya. Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas, pungkas Baginda Raja. Wallahu a'lam bishawab.